pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nemisya Chelsea Nanahi dari kelas 11D. Pada hari ini saya akan menjelaskan grafik fungsi cos X bergeser ke atas. Saya menggunakan soal cos X tambah 2. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu grafik fungsi cos X bergeser ke atas. Nah, grafik fungsi cos X bergeser ke atas berarti nilai fungsi cos X bertambah. Nah, grafik fungsi cos X adalah grafik naik turun yang menggambarkan fungsi kosinus untuk rentang sudut tertentu. Nah, grafik fungsi cos X memiliki bentuk yang sama dengan grafik fungsi sinus, tetapi bergeser 90 derajat ke kiri. Grafik fungsi cos X dimulai dari 90 atau pi per 2. Grafik fungsi cos X menggambarkan gelombang sinusoidal. Nah, periodenya sama dengan 2pi karena variabel X mewakili sudut antara 0 dan 2pi radian yang sesuai dengan 0 hingga 360 derajat. Nah, teman-teman, grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, fungsi grafik berfungsi untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka atau data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Nah, teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Sekarang kita masuk pada grafik yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat grafik fungsi kosinus yang bergeser ke atas. Pernyataan cos X tambah 2 menggeserkan grafik dua satuan ke atas, menjelaskan transformasi yang terjadi. Grafik dasar cos X berosilasi antara negatif 1 dan 1. Di mana nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Grafik ini berulang setiap 2pi radian atau 360 derajat. Transformasi cos X tambah 2 menambahkan konstanta 2 pada fungsi cos X akan menggeserkan seluruh grafik ke atas sejauh 2 satuan. Ini karena setiap nilai Y pada grafik cos X akan ditambahkan dengan 2. Nah, akibatnya hasil geseran grafik cos X tambah 2 akan berosilasi antara 1 dan 3, di mana nilai maksimumnya menjadi 3, di mana 1 tambah 2 sama dengan 3, dan nilai minimumnya menjadi 1, di mana negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Periode grafik tetap sama, yaitu 2pi. Bentuk gelombang juga tetap sama, hanya posisinya yang bergeser ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik tersebut di mana pada grafik menampilkan gelombang kosinus yang telah bergeser ke atas, menunjukkan nilai maksimum di atas sumbu X dan nilai minimum di atas sumbu X. Nah, singkatnya, menambahkan konstanta pada fungsi trigonometri akan menggeser grafik fungsi tersebut secara vertikal. Nah, jika konstanta positif, grafik akan bergeser ke atas. Namun, jika konstanta negatif, grafik akan bergeser ke bawah. Nah, teman-teman, di sini terdapat periode yang dimana periode fungsi cos X tambah 2 tetap sama dengan periode fungsi cos X dasar, yaitu 2pi radian atau 360 derajat. Ini berarti grafik berulang setiap interval 2pi. Nah, berikut amplitudo. Amplitudo fungsi cos X tambah 2 adalah 1. Amplitudo adalah setengah dari selisih antara maksimum dan minimum fungsi. Nah, meskipun grafik bergeser ke atas, amplitudonya tetap 1 karena bentuk gelombang tidak berubah. Dan yang terakhir adalah nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi cos X tambah 2 pada grafik adalah nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 1. Kesimpulannya,
Gambar tersebut menggambarkan grafik fungsi cos X yang telah mengalami pergeseran vertikal sebesar 2 satuan ke atas, menghasilkan fungsi cos X tambah 2. Pergeseran ini hanya mengubah posisi vertikal grafik tanpa mengubah periode 2π atau amplitudo 1 dari fungsi kosinus. Nah, nilai maksimum fungsi menjadi 3 dan nilai minimum menjadi 1. Grafik tetap berosilasi secara periodik, tetapi di setiap garis horizontal Y sama dengan 2, bukan sumbu X.